Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita kembali berjumpa, bermujalasah, mudzakarah, mengisi waktu yang barakah ini bainal maghrib wal isya di tempat yang mulia, yang penuh dengan keberkahan. Tempat yang paling baik di atas muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang paling buruk sebab banyak orang yang berbuat kejahatan di sana adalah pasar, kata Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berada di tempat yang paling baik di atas muka bumi ini. Baik, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat At-Takwir. Kemarin pada minggu yang lalu kita membahas awal-awal. Jadi kemarin dibaca idza syamsu kuwirat sampai selesai. Malam hari ini kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa idzan nufusu zuwijat sampai dengan insyaallah alimat nafsum ma ahdarat. Baik, seperti biasa kita ambil barokah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam mempelajarinya insyaallah. Seperti biasa mohon bantuan Pak Takmir. Ayat yang ke-7 sampai 14 insyaallah. Dah cukup. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu, pertemuan kemarin itu diceritakan matahari digulung, bintang-bintang hilang cahayanya dan berjatuhan. Kemudian gunung-gunung terlepas dari akarnya. Kemudian harta benda yang berharga ditinggalkan oleh pemiliknya karena dahsyatnya pada hari itu. Kemudian binatang-binatang berkumpul satu dengan yang lainnya. Setelah itu bihar sujirat,
Kenapa mereka berkumpul? Kenapa semua ketakutan? Sebab tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Laut yang tadinya difikir akan menyelamatkan mereka, al-biharu sujjirat, meluap, bahkan menurut sebagian ahli tafsir dipanaskan, berubah menjadi api, lari. Nah, semua yang disebutkan di awal-awal surat At-Takwir itu gambaran daripada peristiwa hari kiamat sebelum alam semesta ini dihancurkan. Masih nafkhatul ula, tiupan yang pertama sebelum umat manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Begitulah kira-kira dahsyatnya hari itu, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang ingin melihat peristiwa hari kiamat itu jelas sejelas-jelasnya, maka hendaknya mereka membaca fal yaqra, 3 surat sebenarnya, tapi karena kita membaca surat ini maka fal yaqra idza syamsu kuwirat. Jadi ada peristiwa ketika alam semesta ini hancur, ada peristiwa setelah alam semesta ini dikembalikan lagi, umat manusia, makhluk ini dibangkitkan kembali. Nah, pada ayat yang dibacakan tadi oleh Ketua Takmir kita, wa idzan nufusu zuwijat, tentu ilmu-ilmu agama ini termasuk ilmu tafsir, banyak ulamanya, banyak pula pendapatnya. Maka kita mengambil pendapat, salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat itu, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dikumpulkan, zuwijat, dipasangkan. Jadi bahasa Arab itu suami dikatakan disebut dengan zaujun, istri disebut dengan zaujatun, sebab berpasangan. Nah, ketika alam semesta ini sudah hancur lebur, ditiuplah sangkakala yang kedua, trompet yang kedua. Kembali alam semesta ini dengan bentuk yang lain, kemudian makhluk-makhluk ini pun dibangkitkan kembali. Pada saat itu wa idzan nufusu zuwijat, apa yang terjadi? Seperti apa keadaan saat itu? Idzan nufusu zuwijat, kita ini semua akan dipasangkan dengan pasangan kita. Siapa pasangan kita? Apa yang dimaksud dipasangkan dengan pasangannya? Bukan dengan istrinya, bukan dengan suaminya, tapi dipasangkan dengan yang sama perbuatannya. Jadi kalau di dunia ini yang ahli maksiat, maka akan dipasangkan dengan ahli maksiat. Kalau dia di dunia ini berteman dengan orang yang baik, amalannya baik, maka nanti di akhirat padang mahsyar itu akan dipasangkan dengan orang-orang yang berbuat baik juga. Maka itulah kenapa kita kemarin mengatakan, kalau kita mau tahu keadaan kita besok di hari kiamat, maka lihatlah mukaddimahnya di dunia ini, dalam kehidupan kita sekarang ini. Siapa kawan kita? Siapa yang kita idolakan? Siapa yang kita buat menjadi teman? Maka saat itulah di akhirat nanti, itulah gambaran keadaan kita. Baik teman kita di dunia, maka baik juga di sana. Kalau kita tidak mau hadir di majelis taklim, berat rasanya mengerjakan kebaikan, maka jelas siapa teman kita berkumpul kelak. Sama pasangannya orang-orang yang berat melakukan kebaikan, ahli maksiat. Jadi Bapak dan Ibu jemaah sekalian, mudah sekali kita mau mengetahui di mana atau bagaimana keadaan kita kelak di hari kiamat. Lihatlah sekarang ini. Bab itu Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum. Hitunglah amal kalian, lihatlah diri kalian di dunia ini sebelum nanti malaikat yang menghitungnya. Timbang amal kalian. Jadi wa idan nufusu zuwijat, kelak ketika kita dibangkitkan semua akan dipasangkan dengan pasangannya sesuai dengan amalnya. Jadi belum tentu kita akan berjumpa dengan istri kita. Bab itu Allahumma abdilhu zaujan khairan min zaujihi, begitu kan katanya doa untuk mayit yang sudah meninggal, ya Allah gantikan istrinya dengan pasangan yang lebih baik, gantikan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Wa idzan nufusu zuwijat. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu jemaah sekalian, hari ini kita memilih teman, cari orang yang kira-kira diridhoi, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis itu, ma min muslimin yamut fayashhad lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihil al-adnain illa adkhalahu al-jannah, atau kama qala alaihi wasallam. Tidak ada orang mati, tidak ada seorang muslim mati kemudian ada 4 tetangga dekatnya bersaksi bahwa dia ini termasuk orang baik, melainkan dia itu masuk ke dalam surga. Jadi kita tahu bahwa begitu penting kawan, begitu penting saudara, begitu penting teman. Siapa kawan kita di dunia ini? Dia bisa menyelamatkan kita. Ada yang meninggal dunia, 4 tetangga dekatnya di sekeliling rumahnya itu mengatakan, saya tidak pernah melihat dia berbuat tidak baik orang. Masuk surga dia. Apa kata Allah? Qabiltu qaulakum, aku terima persaksian kalian. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, aku ampuni apa yang kalian tidak ketahui tentang dia. Jadi itu sebab Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yazalu Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril itu senantiasa berpesan kepadaku, jagalah tetanggamu, jagalah tetanggamu, jagalah tetanggamu. Sampai aku berpikir bahwa tetangga ini adalah termasuk ahli waris. Saking seringnya malaikat Jibril mengatakan, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu, jaga. Yang pada hari ini kita anggap hubungan kita bertetangga ini biasa-biasa saja, tidak penting, sehingga banyak orang itu berkelahi dengan tetangganya, urusan yang remeh-remeh. Padahal tetangganya ini dapat memberikan syafaat ketika dia meninggal dunia. Kan begitu. Hari ini ada yang kadang menyusahkan tetangganya. Mentang-mentang dia punya kendaraan, dia parkir di depan rumah tetangganya. Terganggu tetangganya. Ingat, nanti ketika kita mati, orang ini ingat keburukan kita. Jaga tetangga itu. 4 orang. Ada sahabat mengatakan, kalau 3 bagaimana Rasulullah? 3 tidak apa-apa, diterima juga oleh Allah. Bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sana. Jadi mulai hari ini perhatikan tetangga kita. Tidak main-main tetangga itu, Pak. Tidak main-main. Hari ini dianggap biasa-biasa saja. Bahkan sengaja bertengkar gara-gara urusan anak-anak, gara-gara urusan ada tanamannya ke rumah tetangganya, tidak terima. Tadi siang saya di Sweta, Pak, ada orang tetangganya parkir di depan tokonya, marah. Subhanallah, marah. Buatlah baik-baik. Ingat, tetangga ini bisa menyelamatkan saya nanti kalau saya mati duluan. Jadi wa idzan nufusu zuwijat, semua akan dipertemukan dengan yang sama dengan amalnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat,
Dan apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, apa sebab kalian itu ditanam dikubur hidup-hidup oleh kedua orang tua kalian? Jadi dulu di masa jahiliyah, Bapak dan Ibu, ada tradisi buruk yang menjadi kebiasaan ahli jahiliyah tersebut. Apa itu? Malu menanggung aib sebab orang tahu dia melahirkan anak perempuan. Di antara riwayat yang saya baca, kalau ada orang Arab jahiliyah itu hendak melahirkan, suaminya meletakkan istrinya di kaki istrinya, bagian kaki istrinya digali lubang. Kalau yang keluar laki-laki diambil, kalau yang keluar perempuan langsung ditanam. Ini adalah salah satu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, bahwa di antara kita saking durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sombongnya di atas dunia ini, ia menganggap apa yang ada pada dirinya itu adalah miliknya, bukan milik, hatta anaknya dianggap itu milik dia. Maka pada ayat ini, wa idzal mau'udatu su'ilat, meskipun ia keluar dari rahimmu, tapi dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bukan milik kita tidak boleh semena-mena memperlakukannya. Tidak boleh semena-mena, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta nyawa kita, diri kita pun bukan milik kita. Mana dalilnya? Tidak boleh bunuh diri. Siapa yang bunuh diri, maka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sebab nyawa ini bukan milik kita. Diri kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ayat ini menggambarkan pada hari kiamat nanti bahwa semua amalan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hewan pun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, nanti ada 2 ekor kambing yang saling tanduk di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk, ada kambing saling tanduk. Kemudian Nabi mengatakan, kedua kambing ini akan diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu. Apalagi yang kaitannya dengan manusia, akan ditanya habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diqisas. Tidak ada satupun orang penghuni surga masuk ke dalam surga kemudian masih ada hak orang padanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala tahan dia, jangan masuk surga terlebih dahulu. Bayar dulu hak orang ini kepadamu. Sampai katanya setelah dikisos, habislah amalannya, semua amalannya habis. Salat malamnya habis, sedekahnya habis, hajinya habis, umrohnya habis, untuk membayar dosa-dosanya kepada manusia. Sampai pada akhirnya tidak ada lagi kebaikan untuk membayar dosa-dosanya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, orang ini masih meminta haknya kepadamu. Kemudian amal baikmu sudah tidak ada, sudah habis. Kemudian orang itu pun mengatakan, lalu bagaimana cara saya membayarnya ya Allah? Keburukan orang ini akan diberikan kepadamu. Jadi dulu ketika kita hidup di dunia, kita menahan sabar untuk tidak melakukan maksiat, tahan zina, tahan khamr, tahan segala-galanya.
Tapi pada akhirnya nanti pada hari kiamat dosa-dosa itu akan ditimpakan kepada kita sebab sudah habis kebaikan kita untuk membayar kejahatan kita kepada orang. Ternyata dosa khamar orang itu sampai kepada kita, dosa zina orang itu sampai kepada kita. Habislah orang, makanya orang muflis, bangkrut, orang paling sial. Dia tidak pernah melakukan zina, tapi di dalam timbangannya ada amalan zina, dosa zina. Siapa dia? Itulah orang-orang yang habis kebaikannya untuk membayar hutang akibat gibahnya, akibat fitnahnya, akibat adu dombanya. Hati-hati, hati-hati kita semua. Jangan hari ini kita senang melihat orang kelahi, bawa omongan sana, bawa omongan sini, semangat ngompor-ngomporin orang untuk kelahi. Besok habis amalan kita ini, tidak ada lagi pakai bayar. Maka kalau sudah seperti itu, kemana kita? Neraka sudah menunggu. Nah, bi ayyi dzambin qutilat wa idas suhufu nusyirat wa idas samaa'u kusyitat. Pada hari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah dilakukan qisas, suhuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idas suhufu nusyirat. Rupanya amal perbuatan kita ini di hari kiamat nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang terlewat. Semua. Bagi orang kafir akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosanya itu diumumkan di hadapan semua makhluk yang ada. Malu semalu-malu. Bagaimana dengan orang mukmin, orang yang soleh? Sebab tidak ada yang maksum, terlepas dari dosa. Termasuk kita yang ada di tempat ini. Pasti ada dosa yang kita perbuat. Bagaimana keadaan kita nanti ketika wa idas suhufu nusyirat, lembaran-lembaran amal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Bagi orang kafir dipermalukan oleh Allah Subhanahu, diumumkan, semua orang melihat. Bagi orang yang soleh, kesalahan-kesalahan amal-amal buruknya itu tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadnu ahadukum min rabbih, yadnu ahadukum min rabbih yaumal qiyamah hatta yad'a kanafahu alaihi. Dalam sebuah riwayat, nanti orang mukmin itu akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan, membuka sahifahnya. Wahai hambaku, dulu engkau pernah berbuat dosa ini, dulu engkau pernah berbuat dosa ini, dulu pernah engkau berbuat dosa ini. Begitu kata Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Tapi bagaimana caranya? Dekat, tidak didengar oleh siapa-siapa. Kenapa bisa begitu? Wahai hambaku, dulu aib-aibmu ini, dosa-dosamu ini tidak ada orang yang tahu di dunia. Aku tutup aib. Maka pada hari ini pun aku tutup aib. Tidak ada orang tahu. Makanya bersyukur kita bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian. Kalau pernah kita berbuat yang tidak baik, jangan ceritakan dia. Selama orang itu tidak tahu, selama tetangga kita tidak tahu, berarti Allah mau menutup dia, mau mengampuni dosa-dosa kita itu. Kadang ada orang yang bangga dengan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan, diceritakannya. Saya dulu mana ada maksiat yang saya tidak kerjakan. Ketika orang tidak tahu, itu maknanya bahwa Allah ingin mengampuni kita. Nah, jangan sebut-sebut dia. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Sesali, taubat, kemudian berjanji, bertekad untuk tidak kembali ke dosa yang sama. Jadi begitu. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa-apa yang tidak orang tahu, maknanya Allah ingin ampuni kita. Begitu juga nanti di kiamat. Jangan
kullu ummati mu'afa ilal mujahirun, semua umatku ini dimaafkan dosanya, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka yang menyebutnya, kecuali mereka yang memamerkan kejahatannya itu, maksiatnya itu. Jadi kalau ada yang pernah tobat, yang sudah tobat, dulu pernah di masa lalunya berbuat maksiat, jangan sebut-sebut, jangan ceritakan, jangan banggakan. Ketika orang tidak tahu, Allah mau mengampuni. Baik. Wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat. Kemudian di hari kiamat nanti as-sama' kushitat, apabila langit itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari kiamat nanti langit tidak ada. Wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat. Ketika kita berkumpul menunggu peradilan, menunggu proses-proses yang ada di padang mahsyar itu, wa idzal jahimu su'irat, Allah perintahkan malaikatnya untuk memperdengarkan neraka jahanam itu. Dan apabila neraka jahanam dinyalakan, Allahumma shalli ala sayyidina, mendengar suaranya semua ketakutan, mendengar suaranya semua ketakutan, teriakan semua teriak ketakutan. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan-jangan kita yang akan masuk di situ. Jangan-jangan saya, bagaimana rupanya. Pernah Nabi Muhammad SAW meminta kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, minta kepada malaikat Malik, penjaga api neraka itu, untuk memperlihatkan aku api neraka itu seperti apa. Ketika dibukakan oleh malaikat Malik, Nabi Muhammad SAW mengingat umatnya, nangis. Di pintu di neraka yang keberapa tempat umatku itu, wahai Jibril? Di neraka yang ketujuh, pintu yang ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umatku, umatku, umatku. Begitu sayangnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak sanggup dia melihat kita masuk ke neraka jahanam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila neraka jahanam itu dibocorkan sebesar lubang jarum, maka hanguslah alam semesta. Hangus. Apabila baju, katakanlah apabila dia pakai baju yang masuk ke neraka jahanam ini, yang sedang diazab, diambil bajunya, kemudian digantungkan, ya, di langit yang ketujuh, hangus hawa panasnya, hangus dunia ini. Kemudian pernah suatu hari Nabi dan para sahabat itu duduk mengaji, bermujalasah, tiba-tiba ada terdengar suara keras. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, suara apakah itu? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Oh, bayangkan berapa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, semua ini, gambaran-gambaran ini untuk membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hati hidup di atas dunia ini. Amal kita akan ditanya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulang ayat-ayat tentang neraka, tentang kiamat, tentang surga ini supaya masuk ke dalam hati kita sedalam-dalamnya. Karena ini perkara gaib, tidak kita lihat. Kalau tidak sering didengar, sering diceritakan, maka dia tidak masuk ke dalam hati. Ibarat cerita saja, begitu saja. Diulang, nanti ada ayat selanjutnya, begitu juga diceritakan tentang hari kiamat. Ayat ini, surat ini bercerita tentang sebagian, surat yang lain bercerita tentang sebagian yang lain, terus sampai pada akhirnya keyakinan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, wa idzal jannatu uzlibat alimat nafsum ma ahdarat. Pada saat itulah orang yang beramal baik melihat surga itu akan gembira, seakan bahagia, sebahagia-bahagianya. Diumumkan oleh Allah Subhanahu, wahai kalian yang sebelah kanan ini, kalian akan masuk ke tempat ini. Diumumkan, setelah masuk ke tempat ini tidak ada lagi kesengsaraan yang kalian akan jumpai. Semua senang, semua gembira. Orang yang sebelah kiri, wahai kalian, inilah tempat kalian, neraka jahanam ini. Semua menangis, semua menyesal pada hari itu. Itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sebenarnya waktu kita ini terlalu singkat, tapi ala kulli hal, ahsan, kata orang Arab itu ahsan mimma fish, lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ya, pada intinya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita ini, rasa takut kita ini, sampai nyawa ini dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Saling kita kerjasama dalam kebaikan, ajak kawan terdekat kita, ayo kita ke masjid. Kalau ada yang berbuat tidak baik, ingatkan dia, wahai sahabatku, tetanggamu, kawanmu ini bisa memberikan kamu syafaat ketika kamu meninggal dunia nanti. Jaga hubunganmu dengan kawan, jaga hubunganmu dengan keluarga. Sungguhnya kita membutuhkan mereka pada saatnya nanti. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.